Bayangkan sejenak bahwa segala sesuatu yang Anda persepsikan di sekitar Anda, warna, suara, bentuk, bukanlah seperti yang terlihat. Dan jika kita memikirkannya lebih dalam, mungkin salah satu pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, bagaimana jika realitas yang kita yakini sebagai sesuatu yang kokoh dan tak terbantahkan, hanyalah sebuah proyeksi? Semacam layar yang mencerminkan apa yang tertanam dalam pikiran kita? Bukankah aneh membayangkan bahwa dunia material, dengan segala aturan dan keterbatasannya, mungkin hanyalah sebuah konstruksi dari kesadaran kita? Selama ribuan tahun, para bijak, filsuf, dan dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan telah mengeksplorasi gagasan bahwa realitas yang kita alami sebenarnya bukanlah seperti yang tampak. Mereka berpendapat bahwa alam semesta sebenarnya merupakan refleksi dari keyakinan terdalam kita, dari pikiran-pikiran kita yang paling tersembunyi. Tetapi jika ini benar, apa artinya bagi kita? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, dengan segala tantangan dan rintangannya, bisa berubah jika kita dapat mengubah hakikat realitas itu sendiri? Saat segala sesuatu di sekitar Anda tampak berantakan, ketika tidak ada yang berjalan sesuai harapan, pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah kunci untuk mengubah situasi itu ada dalam diri Anda sendiri? Karena jika realitas yang Anda persepsikan memang hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri Anda, mungkin masalahnya bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada bagaimana Anda mempersepsikannya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda memproyeksikannya. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini, gagasan bahwa realitas yang kita alami sebagian besar dibentuk oleh kesadaran kita sendiri. Ketika segala sesuatu tampak tidak berjalan dengan baik, mungkin saatnya untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kembali sumber dari segala hal, pikiran Anda sendiri. Karena kekuatan sejati untuk mengubah hidup Anda tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana Anda memilih untuk menafsirkan dan mempengaruhi keadaan tersebut. Jadi, hari ini kita akan mengungkap misteri tentang bagaimana keyakinan dan program bawah sadar Anda mungkin telah menciptakan hambatan tak kasat mata, serta bagaimana dengan memahami dan mengendalikan proyeksi kesadaran ini, Anda dapat secara harfiah menciptakan kembali realitas Anda. Hari ini akan menjadi perjalanan untuk menemukan apa yang sebenarnya membentuk dunia di sekitar Anda. Realitas yang Anda persepsikan sebenarnya adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri Anda. Ini bukan sekadar pernyataan mistis, melainkan pemahaman mendalam yang menyatukan sains dan spiritualitas dalam satu gagasan unik, bahwa realitas eksternal adalah proyeksi dari kesadaran Anda. Apa yang Anda lihat, rasakan, dan alami, terutama dibentuk oleh pikiran, keyakinan, dan keadaan emosional Anda. Tetapi bagaimana mungkin hal ini terjadi? Untuk memahami ini, kita harus mulai dengan gagasan bahwa realitas material, sebagaimana yang kita kenal, sebenarnya tidaklah sepadat yang tampak. Para fisikawan kuantum telah lama menemukan bahwa, pada tingkat paling fundamental, alam semesta terdiri dari energi yang terus bergerak. Partikel-partikel yang membentuk materi, yang menyusun segala sesuatu di sekitar kita, sebenarnya adalah paket-paket energi yang berperilaku dengan cara yang menantang logika tradisional. Mereka tidak berada dalam keadaan tetap hingga mereka diamati. Mereka eksis dalam suatu medan kemungkinan, di mana berbagai realitas dapat hadir secara bersamaan sampai ada seorang pengamat, yaitu kesadaran yang campur tangan. Penemuan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Jika apa yang kita persepsikan sebagai sesuatu yang solid dan tak berubah sebenarnya adalah aliran energi yang terus berubah, maka apa yang benar-benar membentuk pengalaman kita terhadap dunia? Jawabannya, sebagaimana yang disarankan oleh sains dan tradisi spiritual, adalah kesadaran kita sendiri. Kesadaran bertindak seperti lensa yang menyaring berbagai kemungkinan yang ada di alam semesta untuk menciptakan realitas tertentu, sebuah pengalaman spesifik yang selaras dengan apa yang kita yakini dan rasakan secara mendalam. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah proyektor, dan film yang ditayangkannya adalah kumpulan pikiran, keyakinan,
dan emosi Anda. Apa yang Anda lihat di layar kehidupan Anda adalah reproduksi yang setia dari isi film internal ini. Pandangan tentang realitas ini didukung oleh konsep-konsep dalam fisika kuantum serta ajaran spiritual kuno. Dalam fisika, eksperimen terkenal seperti double slit experiment telah menunjukkan bagaimana pengamatan sadar dapat mempengaruhi perilaku partikel subatomik, membuat materi mewujud dalam cara-cara tertentu. Eksperimen ini mengungkap bahwa hanya dengan niat dan pengamatan, kita memiliki kekuatan untuk mengubah bagaimana realitas menampakkan diri. Dari perspektif spiritual, berbagai tradisi telah lama mengajarkan bahwa dunia luar adalah sebuah ilusi, atau dalam istilah Hindu, disebut maya. Para bijak kuno telah memahami bahwa alam semesta adalah proyeksi dari pikiran, di mana pikiran dan perasaan internal membentuk realitas eksternal. Dua perspektif ini, satu dari sisi ilmiah dan satu dari sisi spiritual, bermuara pada satu kesimpulan. Kesadaran tidak hanya sekadar mempersepsikan realitas, tetapi juga menciptakannya. Pikirkan tentang keyakinan dan emosi Anda sendiri. Mereka bukan sekadar cerminan pasif dari realitas, tetapi kekuatan aktif yang membentuk dunia di sekitar Anda. Program bawah sadar yang Anda bawa, pola pikir dan perilaku yang tertanam sepanjang hidup, terutama di masa kecil, berfungsi seperti kode yang digunakan proyektor pikiran Anda untuk menciptakan realitas yang Anda alami. Jika kode-kode tersebut bersifat membatasi, negatif, atau didasarkan pada ketakutan, maka itulah yang akan tercermin dalam realitas Anda. Program mental otomatis ini mengendalikan banyak reaksi dan keputusan kita setiap hari. Seringkali, kita bahkan tidak menyadari bahwa kita beroperasi di bawah pengaruh keyakinan yang telah tertanam begitu dalam, sehingga membentuk persepsi kita terhadap kemungkinan, interaksi kita dengan orang lain, dan bahkan peluang yang kita yakini layak kita dapatkan. Ketika program-program ini tidak pernah dipertanyakan, mereka menciptakan realitas yang tampak kaku, tak dapat diubah, dan seolah berada di luar kendali kita. Namun, kabar baiknya adalah bahwa setelah Anda menyadari keberadaan program-program ini, Anda dapat mulai mengubahnya. Sama seperti mengedit film sebelum diproyeksikan, Anda dapat memprogram ulang keyakinan dan keadaan emosional Anda untuk menciptakan realitas yang baru. Ketika Anda menyadari bahwa realitas eksternal hanyalah proyeksi dari kesadaran Anda memperoleh kekuatan untuk mengubah apa yang sedang diproyeksikan. Dan ketika kita menggali lebih dalam pemahaman ini, menjadi jelas bahwa mengubah persepsi internal dapat membawa transformasi mendalam dalam dunia luar. Ini bukan tentang menyangkal realitas sebagaimana adanya, tetapi menyadari bahwa Anda memainkan peran aktif dalam penciptaannya. Realitas adalah bidang yang dinamis dan dapat berubah, yang merespons kualitas kesadaran Anda. Dengan kata lain, apa yang Anda alami tidaklah tetap, melainkan cair, dapat dibentuk dan diubah seiring dengan perubahan pikiran Anda. Tetapi, bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan untuk mengubah hidup Anda? Jawabannya terletak pada pemrograman ulang pola bawah sadar dan mengubah keyakinan Anda agar selaras dengan hasil yang ingin Anda wujudkan. Karena perubahan sejati dimulai dari dalam. Dan ketika Anda mengubah yang ada di dalam diri, dunia yang diproyeksikan di sekitar Anda juga akan berubah. Ini adalah langkah pertama untuk mengambil kendali secara sadar atas hidup Anda. Alih-alih menjadi penonton pasif, Anda menjadi sutradara, penulis skenario, dan tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Dengan melakukan itu, Anda mulai membentuk realitas yang tidak hanya mencerminkan keinginan Anda, tetapi juga selaras dengan esensi sejati diri Anda. Jika realitas yang kita persepsikan sebenarnya merupakan proyeksi internal, maka kesadaran kita adalah arsitek tak kasat mata yang membentuk setiap aspek dunia yang kita alami. Setiap saat, pikiran Anda menafsirkan, menyaring, dan memproyeksikan dunia di sekitar Anda berdasarkan keyakinan, emosi, dan ekspektasi Anda. Ini seperti Anda memegang kuas yang melukis kanvas kehidupan Anda, dan warna yang Anda pilih
yakni ide dan perasaan terdalam Anda, menentukan landscape yang muncul di hadapan Anda. Penciptaan yang sadar ini didukung oleh penemuan dalam fisika kuantum yang menantang gagasan tradisional tentang sebab akibat dalam dunia material. Salah satu konsep paling menarik dalam bidang ini adalah peran pengamat dalam dunia subatomik. Partikel-partikel tidak memiliki posisi atau lintasan tetap sampai mereka diamati. Dengan kata lain, tindakan mengamati, yakni mengarahkan perhatian sadar pada sesuatu, memiliki kekuatan untuk mengubah kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu realitas yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan memberikan perhatian pada sesuatu, kita secara harfiah berpartisipasi dalam penciptaan apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Dengan kata lain, tindakan mengamati dapat mengubah hasilnya. Realitas bergeser seiring dengan diterapkannya perhatian sadar. Jika pengamatan sadar dapat mengubah perilaku partikel pada tingkat kuantum, maka kesadaran memainkan peran langsung dalam menciptakan realitas, bukan hanya dalam skala mikro, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Pikirkan dampak gagasan ini terhadap kehidupan Anda sendiri. Ingatlah saat-saat ketika Anda sangat fokus pada suatu keinginan atau tujuan, dan entah bagaimana, alam semesta tampak berkonspirasi untuk mewujudkannya. Atau sebaliknya, situasi di mana ketakutan dan keraguan menguasai pikiran Anda, sehingga skenario terburuk menjadi kenyataan. Contoh-contoh sehari-hari ini menggambarkan bagaimana kesadaran, ketika terfokus pada suatu kemungkinan, dapat menghidupkan kemungkinan tersebut, menjadikannya nyata dan berwujud. Penting untuk dicatat bahwa, menciptakan realitas melalui kesadaran bukanlah sihir, melainkan proses alami yang berlangsung terus-menerus. Kesadaranlah yang memberi makna pada apa yang kita lihat dan alami. Jadi, ketika kita mengubah cara kita memandang dunia, dengan mengubah keyakinan dan ekspektasi kita secara harfiah dapat mengubah realitas yang kita lihat. Realitas beradaptasi dengan cara kita memandangnya, mengonfirmasi ekspektasi kita, dan memperkuat keyakinan kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita dapat mulai menggunakan kekuatan ini secara lebih sengaja, mengarahkannya dengan perhatian dan niat, untuk menciptakan realitas yang selaras dengan keinginan dan nilai tertinggi kita. Dengan memahami bahwa kesadaran memainkan peran sentral dalam penciptaan realitas, menjadi jelas bahwa, sebagian besar proses ini, terkait dengan apa yang beroperasi di bawah permukaan pikiran sadar kita, yakni pikiran bawah sadar. Di dalam pikiran bawah sadar inilah, program dan pola yang tak terlihat, secara diam-diam membentuk sebagian besar pengalaman hidup kita. Mengidentifikasi dan memprogram ulang pola-pola ini, adalah langkah penting untuk membuka potensi dalam menciptakan realitas yang lebih selaras dengan keinginan terdalam kita. Pikiran bawah sadar, dalam banyak hal seperti sistem operasi sebuah komputer. Ia menjalankan perintah secara otomatis tanpa mempertanyakan atau menganalisisnya, berdasarkan informasi yang telah tertanam sepanjang hidup kita, terutama selama masa kanak-kanak. Ketika pikiran lebih terbuka untuk menyerap pengaruh eksternal tanpa filter kritis, program-program bawah sadar ini bisa mencakup keyakinan tentang siapa Anda, apa yang Anda pantas dapatkan, dan apa yang mungkin bagi Anda. Jika program-program ini bersifat membatasi, mereka bertindak sebagai penghalang tak terlihat, yang menghalangi manifestasi keinginan Anda, meskipun secara sadar Anda bertekad untuk mencapai tujuan Anda. Mengidentifikasi program-program yang membatasi ini adalah langkah pertama dalam memprogram ulang pikiran bawah sadar. Seringkali pola-pola ini muncul sebagai pikiran negatif otomatis, keraguan yang terus-menerus, atau perilaku yang menyabotase diri sendiri. Jika Anda pernah menangkap diri Anda berulang kali berpikir bahwa Anda tidak cukup baik, atau bahwa hal-hal tertentu memang tidak ditakdirkan untuk Anda, ini mungkin petunjuk bahwa ada keyakinan yang tertanam dalam diri yang perlu dipertanyakan. Tanda lain yang jelas adalah, ketika Anda menyadari bahwa Anda selalu menghadapi rintangan atau tantangan yang sama, terlepas dari perubahan yang Anda coba buat dalam hidup Anda. Ini menunjukkan bahwa, pada suatu tingkat, ada program bawah sadar yang terus memproyeksikan situasi dan hasil yang sama. Setelah program-program ini diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pemrograman ulang secara sadar.
Ada beberapa teknik efektif untuk menggantikan keyakinan yang membatasi dengan pemrograman baru yang mendukung ciptaan sadar. Salah satu pendekatan yang paling umum adalah penggunaan afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan yang secara jelas dan positif mengungkapkan apa yang ingin Anda percayai dan manifestasikan. Ini bekerja karena pikiran bawah sadar belajar melalui repetisi, seperti halnya kita belajar berjalan atau berbicara saat kecil. Ketika kita mengulang afirmasi yang bertentangan dengan keyakinan yang membatasi kita pada dasarnya sedang menulis ulang kode mental yang mengatur persepsi kita tentang kenyataan. Namun, untuk hal ini efektif, sangat penting bahwa afirmasi dirumuskan di masa kini dan dengan keyakinan. Alih-alih mengatakan, "Suatu hari saya akan sukses," Anda seharusnya mengafirmasikan, "Saya sukses sekarang." Dengan melakukan ini, Anda memberi instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk menerima keyakinan baru ini sebagai kenyataan. Afirmasi dapat diulang secara konsisten, dan dalam keadaan mental yang memungkinkan penyerapan oleh pikiran bawah sadar, seperti setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Ketika pikiran berada dalam gelombang otak yang lebih lambat seperti keadaan alfa atau theta, yang membuat pikiran bawah sadar sangat rentan terhadap saran baru. Teknik lain yang kuat adalah visualisasi kreatif. Dengan secara teratur memvisualisasikan keinginan Anda seolah-olah sudah terpenuhi, Anda mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda untuk menerima kenyataan baru ini sebagai mungkin dan bahkan tak terhindarkan. Kunci dari visualisasi yang efektif adalah melibatkan emosi. Rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan kepuasan, seolah-olah keinginan tersebut sudah menjadi bagian konkret dari hidup Anda. Latihan ini tidak hanya mengirimkan sinyal yang jelas kepada pikiran bawah sadar tentang apa yang ingin Anda manifestasikan, tetapi juga meningkatkan getaran Anda, menyelaraskan energi Anda dengan frekuensi yang menarik pengalaman-pengalaman tersebut. Namun, salah satu aspek paling penting dalam pemrograman ulang adalah konsistensi. Seperti halnya kebiasaan apapun yang membutuhkan waktu untuk dibentuk, pemrograman mental memerlukan latihan dan repetisi yang berkelanjutan. Otak tidak berubah hanya dengan satu usaha, dibutuhkan hari, minggu, bahkan bulan, latihan rutin untuk membentuk koneksi saraf baru dan membongkar keyakinan lama. Disinilah proses repetisi terjadi, yang mengarah pada transformasi sejati. Mengubah pola bawah sadar tentu saja merupakan tantangan, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, adalah mungkin untuk membebaskan diri dari keyakinan yang membatasi, dan memprogram ulang pikiran untuk menciptakan kenyataan yang sepenuhnya selaras dengan keinginan dan aspirasi Anda. Ketika Anda akhirnya berhasil mengubah pola-pola ini, kenyataan eksternal mulai membentuk dirinya sesuai dengan pemrograman internal yang baru. Peluang mulai bermunculan, hambatan menghilang, dan Anda semakin selaras dengan hidup yang Anda inginkan. Dengan demikian, pikiran bawah sadar yang diprogram ulang menjadi sekutu yang kuat dalam mewujudkan keinginan Anda. Alih-alih menciptakan penghalang tak terlihat, ia bekerja untuk Anda dengan memproyeksikan kenyataan yang mencerminkan keyakinan baru Anda, yaitu kenyataan yang penuh dengan kelimpahan, cinta, kesuksesan, dan kedamaian. Untuk benar-benar menguasai seni menciptakan kenyataan yang diinginkan, sangat penting untuk memahami apa yang telah disebutkan oleh banyak ilmuwan dan mistikus sebagai medan kuantum. Konsep ini, meskipun kompleks, menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana kenyataan dibentuk dari medan kemungkinan tak terbatas. Medan kuantum dapat digambarkan sebagai matriks energi yang meresap seluruh alam semesta, sebuah medan tak terlihat di mana semua kemungkinan ada secara bersamaan. Di dalamnya, masa lalu, masa kini, dan masa depan berkoeksistensi, dan segala sesuatu yang bisa terjadi sudah ada sebagai potensi. Ini adalah ruang di mana energi murni berubah menjadi materi, dan di mana kesadaran berinteraksi dengan kemungkinan-kemungkinan ini untuk menciptakan kenyataan yang kita alami. Namun, bagaimana kita bisa mengakses medan kuantum ini? Kuncinya terletak pada kemampuan kita untuk menyelaraskan pikiran dan tubuh kita dengan frekuensi dari medan ini, dan disinilah latihan seperti meditasi dan visualisasi menjadi alat yang sangat kuat. Meditasi membantu memperlambat gelombang otak,
memungkinkan pikiran sadar untuk memasuki keadaan relaksasi yang lebih dalam, seperti keadaan alfa dan theta. Dalam keadaan-keadaan ini, pikiran menjadi lebih reseptif terhadap pengaruh medan kuantum, dan penghalang antara pikiran sadar dan bawah sadar mulai larut. Teknik yang efektif untuk mengakses medan kuantum adalah meditasi kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan sepenuhnya fokus pada momen saat ini dan melepaskan pikiran serta kekhawatiran, Anda mulai beresonansi dengan keadaan potensi murni dari medan tersebut. Latihan ini membuka pintu bagi kesadaran Anda untuk menyelaraskan diri dengan samudera kemungkinan luas yang ditawarkan oleh medan kuantum. Ketika Anda terhubung dengan medan kuantum, Anda mulai mencipta dari ruang kemungkinan tak terbatas, alih-alih membatasi diri pada dunia materi dan keterbatasannya yang tampak. Dalam keadaan koneksi ini, Anda tidak lagi bereaksi terhadap keadaan di sekitar Anda, melainkan secara aktif ikut menciptakan kenyataan Anda dari sumber energi dan potensi murni. Seolah-olah Anda mengakses kode sumber kenyataan, dan menulis ulangnya sesuai dengan niat dan keinginan Anda. Pendekatan ini mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Alih-alih melihat kenyataan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah, Anda mulai memahaminya sebagai sesuatu yang bisa dibentuk, yang merespons langsung dengan kualitas kesadaran Anda. Dan tepat pada titik inilah emosi berperan, memainkan peran penting dalam proses manifestasi. Emosi jauh lebih dari sekadar reaksi terhadap peristiwa. Mereka adalah kekuatan penggerak yang membentuk getaran pribadi kita, dan akibatnya, kenyataan yang kita tarik. Dalam fisika kuantum, segala sesuatu di alam semesta ini bergetar terus-menerus, dan emosi yang kita rasakan langsung memengaruhi frekuensi getaran yang kita pancarkan. Jadi, keadaan emosional yang Anda pertahankan memiliki dampak langsung pada apa yang Anda manifestasikan dalam hidup Anda. Ketika kita membicarakan emosi dan manifestasi, sangat penting untuk memahami hubungan antara emosi dan getaran. Emosi dengan frekuensi tinggi seperti cinta, rasa syukur, dan kegembiraan akan meningkatkan getaran Anda, dan sebagai hasilnya, menyelaraskan Anda dengan pengalaman-pengalaman positif dan diinginkan. Di sisi lain, emosi dengan frekuensi rendah seperti ketakutan, kemarahan, dan kesedihan menurunkan getaran Anda, menarik keadaan yang beresonansi dengan frekuensi rendah ini. Jantung, khususnya, memainkan peran khusus dalam proses ini. Medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh jantung adalah yang terkuat dalam tubuh manusia, dan meluas melampaui tubuh kita, berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Ketika Anda menghasilkan emosi positif dan koheran seperti cinta atau rasa syukur, medan jantung Anda meluas dan menjadi lebih kuat. Medan magnetik ini tidak hanya memengaruhi tubuh Anda, tetapi juga medan energi di sekitar Anda, menarik pengalaman-pengalaman yang beresonansi dengan emosi-emosi tersebut. Karena emosi yang Anda rasakan, memberi makan getaran Anda, dan getaran-getaran tersebut pada gilirannya membentuk kenyataan yang Anda alami. Maka dengan secara sadar memupuk emosi yang tepat, Anda secara terus-menerus menyesuaikan getaran Anda untuk menyelaraskan dengan keinginan terdalam Anda. Tetapi untuk ciptaan sadar menjadi benar-benar efektif, sangat penting untuk ada koherensi yang mendalam antara pikiran dan hati. Ketika kedua pusat kekuatan ini selaras, energi yang kita pancarkan menjadi selaras, menghasilkan kekuatan kreatif yang jauh lebih kuat. Pikiran, dengan kemampuannya untuk merumuskan pikiran dan niat, bertindak sebagai penggerak penciptaan. Di dalam pikiran, kita mendefinisikan tujuan kita, memvisualisasikan keinginan kita, dan merinci detail kenyataan yang ingin kita manifestasikan. Namun, kekuatan pikiran saja tidak cukup untuk mewujudkan keinginan-keinginan ini. Pikiran dapat memproyeksikan niat yang jelas, tetapi jika niat ini tidak selaras dengan emosi yang dihasilkan oleh hati, hasilnya bisa berupa medan getaran yang bingung, di mana niat tersebut terlarut oleh frekuensi emosional yang bertentangan. Emosi yang mengalir dari hati adalah energi yang memberi bahan bakar pada niat kita, memberikan mereka kehidupan dan vitalitas. Ketika hati beresonansi dengan apa yang diinginkan oleh pikiran, niat tersebut dibebani dengan energi kuat, yang mampu memengaruhi medan kuantum secara signifikan. Tetapi,
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan koherensi ini? Ini adalah keadaan di mana pikiran, emosi, dan tindakan Anda sepenuhnya selaras dengan keinginan Anda. Dengan kata lain, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan harus harmonis. Jika pikiran terfokus pada keinginan tertentu, tetapi hati penuh dengan keraguan, ketakutan, atau kebencian, ketidakharmonisan ini menciptakan medan getaran yang kontradiktif, yang melemahkan kemampuan untuk memanifestasikan keinginan. Untuk mencapai koherensi ini, sangat penting untuk terlebih dahulu mengklarifikasi niat pikiran, dan kemudian menyelaraskan niat tersebut dengan emosi yang sesuai. Sebuah latihan sederhana untuk membantu dalam proses ini adalah penyelarasan pikiran dan hati. Mulailah dengan mendefinisikan dengan jelas apa yang ingin Anda manifestasikan, memvisualisasikannya dalam detail yang jelas. Kemudian, arahkan perhatian Anda ke hati, dan izinkan emosi positif seperti cinta, rasa syukur, dan kegembiraan mengalir dalam diri Anda. Hubungkan emosi-emosi ini dengan keinginan yang telah Anda visualisasikan. Rasakan seolah-olah keinginan tersebut sudah menjadi kenyataan. Penyelarasan ini menciptakan getaran yang kuat dan koheren, yang menyebar melalui medan kuantum, menarik keadaan dan peluang yang diperlukan agar keinginan Anda terwujud. Aspek penting lainnya dari koherensi mental dan emosional adalah penghapusan blok internal yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian. Ini melibatkan kerja terus-menerus untuk mengidentifikasi dan melepaskan keyakinan yang membatasi, pola emosional negatif, dan segala bentuk resistensi internal. Dengan melakukan ini, Anda menghapus hambatan yang menghalangi manifestasi penuh, dan menciptakan jalan yang jelas bagi energi kreatif untuk mengalir tanpa halangan. Ketika koherensi ini tercapai, medan kuantum merespons dengan kuat, membawa pengalaman yang beresonansi dengan energi yang Anda pancarkan. Dengan berlatih koherensi ini, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, tetapi juga menyelaraskan diri dengan aliran alami alam semesta, di mana niat dan manifestasi menjadi siklus yang terus-menerus dan harmonis. Saat kita sampai pada akhir video ini, saya ingin Anda membawa pesan ini. Kenyataan bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita. Itu adalah sesuatu yang kita ciptakan setiap saat dengan pilihan sadar kita. Pertanyaannya bukan apakah kita menciptakan kenyataan kita, tetapi jenis kenyataan apa yang kita pilih untuk ciptakan. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan subscribe saluran kami. Bagikan video ini dengan orang lain agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung dengan saya. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda dan sampai jumpa. Salam.